Berdoa selesai. Bentar aku share dulu yang pertemuan 10. Nah, ini udah kelihatan belum gambarnya? Udah, Zal. Udah ya. Nah, ini segini nggak kurang gede kan ya? Cukup kan? Cukup pas-pas. Cukup. Oke. Nah, pertama kan kita bahas akuntansi pusat sama cabang. Sebenarnya akuntansi pusat cabang itu nggak terlalu rumit. Paling itu yang perlu diperhatiin itu terkait ini unrealized profit, terus sama kalau misalnya ada kirim barang antar cabang. Nah, itu sih paling yang agak tricky-nya di situ. Langsung kita bahas aja dari soal yang ini. Ini soal tugas pertemuan 10 kemarin. Nah, di sini mempunyai 2 buah kantor cabang. Pembukuannya dilakukan secara terpisah. Pengiriman barang dari pusat ke cabang disajikan dengan margin 25%. Nah, nanti berarti 25% ini dia jadi unrealized profit-nya. Semua aset tetap dicatat di pusat dengan depresiasi 5 tahun garis lurus. Jadi kalau misalnya si cabangnya beli aset, itu si cabangnya ngeluarin uang, cuma yang nyatet equipment itu si pusatnya. Terus saldo awal inventory cabang 1 sebesar 55.000, 30.000-nya dari vendor. Terus habis itu inventory cabang 2 40.000, semuanya dari vendor. Biaya standar pengiriman dari kantor pusat ke cabang 1 200 dan dari kantor pusat ke cabang 2 220. Nah, ini langsung transaksinya di 1 Januari pusat mengirim inventory ke cabang 1 itu cost-nya 40.000. Nah, berarti ada shipment to branch-nya kan 40.000, di sini kita kredit di home office-nya. Terus biaya kirimnya 200. Terus kan tadi ada kebijakannya ditagihkan dengan margin 25%. Nah, 25%-nya berarti kan unrealized profit ini. 25% dari 40.000 ini. Jadi unrealized profit-nya 10.000. Terus totalnya itu 50.200 itu di debit branch-nya kan. Terus di branch satunya dia mencatatnya shipment from HO. Jadi kalau di branch 1 dia kan langsung gabungin nih antara shipment to brand sama unrealized profit. Karena yang dia tahu itu dia ditagihnya harus bayar harga pokoknya ditambah margin 25% kan. Di sini shipment from HO-nya 50.000 itu dari sini. Shipment to brand ditambah unrealized profit. Terus freight in-nya sama kayak ini 200. Terus tinggal kreditnya home office. Pokoknya kalau bikin jurnal itu saldo brand sama saldo home office-nya itu sama nilainya. Paling bedanya di sini rinciannya, cuma kalau misalnya total brand sama home office-nya itu harusnya sama. Nah, terus habis itu di branch 2 sama, bedanya itu di branch 2 sini cost-nya 20.000, biaya kirimnya 220, unrealized profit-nya kan 5.000. Dari 25% kali 20.000 ini, totalnya 25.220, ini sama jurnalnya. Terus di tanggal 30 Maret, cabang 2 membeli inventory dari vendor. Nah, kalau beli dari vendor itu dia catatnya langsung purchase pada cash. Jadi kalau di materi ini itu dia pakainya asumsi itu pencatatannya secara periodik. Jadi kalau misalnya dia beli barang, kita catatnya sebagai purchase. Yang ada itu dia beli barang sama dia terima barang dari kantor pusat atau dari cabang lain. Jadi kita nggak catat inventory pada cash enggak, tapi pakainya purchase. Untuk di akuntansi cabang pusat ini pakainya periodik. Terus di tanggal 30 Juni, pusat memerintahkan cabang 1 untuk mengirim 20% inventory yang dikirim pada 1 Januari ke cabang 2. Biaya kirim sebesar 200 dibayar cabang 1. Nah, kalau ada pengiriman antar cabang gini, itu paling enaknya kalau aku sih bikinnya dari cabangnya nanti yang di home office-nya nanti terakhiran. Pertama ini dari yang cabang 1 kan suruh ngirim 20%. Nah, berarti shipment from HO-nya kita kreditkan, kita kurangin sebesar 20% dari yang ini, jurnal yang sebelumnya. Sebelumnya ini kan 50.000 kita jurnal, 20%-nya kan 10.000 berarti. Terus kan ada tadi waktu kita jurnal awal ada freight in. Nah, freight in-nya juga kita proporsionalkan sebesar sama nih 20%-nya kan, berarti 20% dari 200, jadi 40 kan. Terus kita juga
kita juga bayar biaya kirim sebesar 200, yang bayar kan cabang 1. Berarti ada kredit cash 200. Totalnya kan 10.240. Nah, ini kan nanti akan masuk ke branch 2. Habis itu kita bikin jurnal di branch 2. Branch 2 kan berarti terima shipment from HO. Nah, nilainya ini tuh sama kayak yang ada di yang tadi dikeluarin branch 1, sama-sama 10.000. Terus habis itu freight in-nya di sini itu kita lihat dulu. Jadi di sini itu kita bandingin. Kita lihat di keterangan yang di sini. Kantor pusat ke cabang 1 itu biaya normalnya kan 200, kalau ke cabang 2 itu 220. Nah, sedangkan di sini berarti total biaya yang dikeluarkan itu kan sebenarnya 200 yang dibayarkan sama cabang 1 ditambah alokasi dari freight in yang di sini kan dapatnya 40, berarti totalnya 240 kan. Karena di sini 240 ini lebih besar dari biaya normalnya yang harusnya kalau pusat kirim ke cabang 2 itu cuma 220, makanya yang dipakai 220. Tapi kalau misalnya di sini dia nggak 200 nih, misalnya di sini 150 biayanya. 100 kok nggak bisa diganti ya? Oh bisa, 150 misal. Nah, ini kan berarti totalnya 190 kan. Sedangkan di sini tuh biaya normalnya sampai 220. Nah, berarti freight in yang di sini yang dimasukin sebesar 190, dapatnya dari 40 sama 150. Jadi kita lihat dulu totalnya freight in sama cash yang dikeluarin si brand 1 ini itu sama biayanya kalau dari pusat kirim ke cabang 2 langsung itu besaran yang mana. Pokoknya nggak boleh melebihi biaya normal. Kalau lebih kecil boleh, kalau lebih besar nggak boleh. Kita pakainya biaya normalnya. Nah, makanya di sini kita pakainya yang biaya normalnya kan, yang 220. Nah, ntar kan ketemu nih home office-nya. Tinggal masukin di bagian yang home office. Jadi buat ngitung excess on freight-nya tinggal selisihin aja. Jadi nggak perlu repot kan. Bikinnya dari branch-nya dulu, terus tinggal home office yang di branch 1 itu di sini berarti jadi branch 1. Ditaruh di kebalikannya. Sini 10.240, berarti di home office ini dia nyatet branch 1 di kredit sebesar 10.240 sama. Branch 2-nya di sini di kredit 10.220, berarti di sini di debit 10.220. Nah, sisanya masukin ke ini excess on freight. Gitu. Kalau misalnya tadi kasusnya gini, misalnya ini kan tadi 150, berarti kan totalnya 190 kan. Nah, di sini kan berarti sama nih, ini 190. Nah, di sini nanti nggak bakal muncul nih excess on freight, jadi gitu. Bedanya di situ kalau misalnya terkait pengiriman inventory antar cabang. Terus di 1 Juli, cabang 1 membayar beban operasional 20.000. Nah, di sini kalau misalnya nggak ada keterangan itu dialokasiin dari pusat, berarti dia catat sebagai expense. Ini bebas operating expense doang gitu, nggak ada ketentuannya sih. Expense pada cash 20.000. Terus 1 Agustus, cabang 2 menerima alokasi beban operasional yang dibayar oleh pusat. Nah, ini karena dibayar oleh pusat, berarti si pusat juga jurnal kan. Nah, expense-nya tetap dicatat sama si cabang expense-nya. Cuma yang ngeluarin cash itu si pusat. Jadi si pusat nih kayak nambah investasi dia ke cabangnya. Makanya di sini di debit branch 2 kan, sesuai branch mana yang dapat alokasi. Terus ini tinggal di kredit home office-nya. Terus di tanggal 23 Oktober, cabang 1 mentransfer uang ke cabang 2 5.000. Nah, transfer uang itu berarti di si cabang 1 kan ngeluarin cash. Berarti ibaratnya itu kayak modal dari home office-nya dikeluarin lah, makanya di sini home office-nya di debit. Nah, si cabang 2 dia menerima cash. Kayak dia menerima modal tambahan kan dari si pusatnya, makanya di sini di kredit home office. Terus di pusatnya dia direklas nih yang tadinya investasinya yang di branch 1 dipindah ke branch 2, makanya branch 2-nya di debit ditambahin saldonya. Nah, branch 1-nya dikurangi sebesar nilai uang yang ditransfer tadi 5.000. Terus di tanggal 1 November cabang 1 membeli equipment. Nah, ini yang tadi kan pencatatan aset dicatat di pusat. Walaupun yang beli yang ngeluarin uang itu si cabang 1, tapi equipment-nya dicatatnya di pusat. Di pusatnya
nyatet equipment pada branch. Nah, sedangkan di cabangnya dia nyatetnya home office pada cash, jadi ngurangin modal dari home office-nya. Sedangkan di pusatnya dia mengurangi investasinya yang ke branch kan. Karena ibaratnya kan kayak dia dapat equipment cuma-cuma kan, dia nggak ngeluarin uang tapi dia investasinya berkurang di branch 1. Terus di 31 Desember. Nah, ini cabang 1 membukukan penjualan 200.000, cabang 2 150.000. Ini tinggal cash pada sales ya. Ini penjualan nggak diketahui kan penjualannya kredit atau tunai. Jadi bebas cash pada sales sesuai nilainya tadi. Terus jangan lupa itu catat penyusutannya. Nah, brand 1 ini nyatetnya itu langsung akumulasi depresiasinya aja. Jadi dia nggak nyatet depreciation expense. Yang nyatet si depreciation expense tetap si cabang 1, bukan si pusatnya. Pusatnya langsung accumulated depreciation buat nanti ngurangin saldonya equipment yang tadi dicatat itu. Nah, ini perhitungannya biasa aja sih karena ini dari mana? Oh, dari sini. Ini kan 12.000, terus dia untuk 5 tahun, 5 tahun baru dipakai 2 bulan ya, 2 bulan dari November ke 31 Desember. Nah, baru dipakai 2 bulan. Ketemu segitu. Terus sekarang tinggal bikin jurnal penutupnya nih, jurnal penutupnya. Itu kan kita masukin semua saldo yang ada di cabang itu ke income summary kan. Nah, yang pertama kita tutup dulu nih salesnya. Sales yang tadi itu kita tutup, berarti salesnya di debit, terus income summary-nya di kredit. Yang cabang 2 juga sama. Terus kita tutup juga beban-bebannya. Nah, jadi intinya kalau pas nutup beban itu kan kita kalau akuntansi pusat cabang ini pakainya periodik. Nah, jadi jangan lupa masukin shipment from HO sama beginning inventory. Kan kalau periodik kan ngitung COGS kan butuh komponen beginning inventory, terus tambah purchase, dikurangi ending inventory kan. Nah, makanya di sini purchase-nya itu diganti dari shipment from HO ini, sama aja. Nah, ini juga sama, karena di cabang 2 tadi dia ada purchase, makanya di sini ditambahin nih purchase. Gitu. Terus inventory yang endingnya itu sebenarnya itu mau ditaruh di sini sekalian juga bisa. Jadi inventory, income summary, terus expense. Dipisah juga nggak apa-apa. Karena kan inventory ending itu di komponen COGS dia mengurangi COGS. Artinya kalau mengurangi COGS, income-nya bakal naik kan. Makanya di sini dia menambah income. Ini tuh inventory ending. Nah, ini dapatnya di sini nih dari keterangan. Saldo persediaan akhir cabang 1 5.000, persediaan akhir cabang 2 15.000. Nah, tinggal dimasukin aja tuh inventory endingnya. Terus tinggal di jumlah debit kreditnya, income summary-nya ditutup ke akun home office-nya. Nah, habis ditutup ke akun home office, kita baru catat nih di pusatnya. Branch 1 pada branch income kan. Income-nya kan menambah nilai branch 1-nya. Ini tinggal ambil aja datanya dari yang di cabang ini. Nah, yang beda itu realized profit-nya. Kan tadi di awal dia ada unrealized profit. Nah, terus kita hitung nih, yang terrealisasi di periode ini tuh berapa? Ada dari branch 1, ada dari branch 2 kan. Nah, kalau aku tuh ngitungnya gini, ini sebenarnya agak beda sih dibanding cara buku. Cuma aku lebih suka pakai yang ini. Kayak nggak muter-muter gitu, nggak kebanyakan. Jadi pertama, ini tuh sebenarnya kayak ngitung COGS sebenarnya. Nah, ini kan ada nih saldo awal inventory. Unrealized profit itu kan terjadi kalau ada transaksi yang dari pusat sama cabang aja. Nah, makanya di sini kita pakai semua yang berasal dari pusat. Nah, ini saldo awal inventory yang dari HO. 25.000 ini dapatnya dari mana nih? Di sini di soal. Cabang 1 sebesar 55.000, di mana sebesar 30.000-nya dari vendor. Berarti yang dari pusat kan 25.000. Nah, masukin nih di sini 25.000. Terus shipment from home office-nya tinggal masukin yang dari sini nih. Yang ini, yang 40.000 ini ya, kan yang nggak pakai profit, yang nggak termasuk ini ya, nggak termasuk unrealized profit-nya. Masukin 40.000.
Terus saldo akhir inventory yang dari HO. Nah, di sini saldo persediaan akhir cabang 5.000 termasuk 2.000 yang dibeli dari vendor. Berarti yang dari pusat kan 3.000. Nah, saldo akhir inventory itu ingat dia tuh sifatnya mengurangi ya, bukan menambah. Nah, setelah di total itu COGS-nya itu 62.000. Tapi kan ini COGS setelah dia dapat markup kan, setelah dapat yang tadi dinaikin 25%. Nah, kita kan mau nyari yang realize-nya aja. Nah, itu tuh bisa langsung gini aja, markup-nya itu kan 25%. Berarti kita cari realize dari markup-nya ini aja, 25% per 125% dikalikan yang tadi 62.000. Atau kalau misal mau dibandingin, berarti nanti pakainya itu COGS tanpa markup. Nah, nanti berarti dicarinya gini, kalau COGS tanpa markup 100% dibagi 125% dikalikan, ini kan 62.000. Nah, ini kan 49.600. Nah, selisihin nih sama yang ini. Hasilnya nanti harusnya sama aja, tuh 12.400. Jadi boleh langsung 25% per 125%, atau kalian mau pakai COGS sebelum markup, terus nanti dikurangi jadi 12.400, itu sama hasilnya. Nah, begitu juga yang cabang 2. Nah, di sini cabang 2 kan dia saldo awalnya 40.000, tapi semuanya berasal dari vendor. Makanya di sini dia 0 nih saldonya karena nggak ada yang dari pusat. Shipment from home office-nya 35.000. 35.000 itu ini ya, maksudnya itu sama yang tadi dia dapat dari brand 1. Dia kan dapat dari brand 1 10.000. Tadi dapat dari brand 1. Iya, Nah, terus habis itu sama yang tadi 25.000. Terus akhirnya saldo endingnya yang dari home office-nya itu mana ini termasuk 10.000 dari vendor, berarti saldo ininya 5.000 kan minus. Nah, markup-nya 25% sama kayak tadi. Itu buat bikin jurnal yang ini, yang unrealized profit pada branch income-nya. Nah, terus habis itu tinggal tutup deh ini branch income-nya ke income summary. Udah ini. Nah, total net income dari brand satunya yang ini. Yang udah sama realized profit-nya. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Mau tanya, Cal. Ya, gimana? Itu tadi yang 35.000 dari mana ya, Sal ya? Dari Yang ini branch 2. Oh, iya ya. 25 tambah 10 ya? 25 tambah 10. Oh Oh, iya, sorry. Tadi aku ada salah ngomong, yang ini yang 40.000 ini bukan karena ini nggak termasuk unrealized profit, karena kan ini di sini kita kan masih yang termasuk markup ya. Ini tuh 40.000 dapat dari sini. 50.000 iya. terus habis itu dikasih ke ini 10.000 kan tadi dikasih ke, nah ini Iya ya. 10.000, makanya di sini 40.000 gitu. Oke. Siap. Makasih, Cal. Oke, ada lagi? Oh, Cal, berarti itu 40.000 itu dari awalnya udah dikurangin sama yang dikirim ke branch 2 berarti ya? Ya, pokoknya kita lihatnya berarti dari saldo yang di cabangnya aja langsung, yang diterima cabang. Jangan lihat yang dari home office biar gampang. Shipment from HO yang di catatan cabang. Ini kan 50.000, terus habis itu dikurangi, ini ada shipment from HO juga 10.000 gitu. Jadi 40.000 itu dapat dari situ. Oke. Makasih, Cal. Oke, Saya ada mau lagi? nanya, yang 30 Juni, jurnal kantor pusat. Bentar, 30 Juni. Ini, ya Ya, gimana? itu excess on freight bisa dikredit nggak sih? Misal, Excess on freight itu enggak harusnya. Karena kan tadi gini, misalnya kita coba di sini 150 kan tadi, si cash-nya kita bayar 150. Nah, terus habis itu berarti freight in-nya di sini kita nggak pakai 220, tapi pakainya 190. Nah, nanti otomatis itu saldo di sini nih, total home office yang cabang 1 sama cabang 2 bakal sama. Karena kan batasnya sama itu kalau freight in di sininya 220. Jadi misalnya di sini kalau dibikin 180 kan jadi 220 nih. Ini juga kalau dibikin 220. Nah, ini kan masih sama batasnya itu kalau
pakai biaya normal. Kalau misalnya pakainya di bawah biaya normal yang tadi ini 150, terus di sini jadi 190. Nah, ini kan tetap sama, tetap ngaruhnya itu ke total ininya, brand 1, brand 2-nya. Jadi excess on freight harusnya sih nggak mungkin dikredit ya, karena kalau ini biayanya lebih rendah dari biaya normal, yang ada yang menyesuaikan tuh ininya, saldo home office-nya, gitu. Oh iya, betul juga. Satu lagi, itu di 30 Juni tuh yang shipment shipment to bench 1, terus di kreditnya shipment to bench 2 tuh wajib apa enggak ya? Shipment, oh iya ya, itu aku lupa belum bikin berarti. Iya, itu dibikin aja sih. Itu kan buat nge-reclass ya sebenarnya. Buat nge-reclass yang itu biar lebih nyata lah kalau shipment to brand satunya itu totalnya berapa gitu sebenarnya. Dibikin aja Div itu. Oke, makasih, Cal. Oke. Ada lagi? Cal, tanya Cal. Gimana Wan? Itu yang 30 Juni itu penghitungan break-in-nya itu dia yang brand 1 itu berdasarkan proporsinya ya berarti ya? Iya, Bukan. proporsinya. Jadi, bukan apa? Kan aku mikirnya kalau misalnya dia ngirim barang ya harganya ya tetap 200 gitu. Karena kan nggak aku mikirnya nggak tergantung sama jumlah barangnya gitu. Maksudnya, bentar. Oh, ini kalau 200 itu apanya, Wan? Yang kamu, kalau misalnya yang menurutmu itu yang 200 itu gimana itu jurnalnya? Jadi itu apa? Break-in-nya 200, cash-nya juga 200 gitu. Oh, nanti double dong, Wan. Jadi, ini kan ibaratnya gimana ya jelasnya? Ini tuh kan kayak waktu pas dia terima, kan waktu dia terima itu dia menganggapnya itu, oh ini barangnya, terus ini itu biaya buat terkait barang itu kan. Nah, ketika barang itu dia pindahin ke cabang lain, berarti biaya yang terkait barang itu harusnya masuk kan, harusnya melekat di barang yang dia kirimkan ke cabang lain juga kan. Nah, makanya di sini dikurangnya sebesar jumlah barang yang bakal dikirimkan ke cabang lain, nggak 200. Kalau 200 itu uang yang dia uang yang dia bayar buat ngirim ke cabang lain gitu. Oh gitu. Jadi tetap kalau yang freight in yang dikredit itu sebesar proporsinya berapa barang yang dikirimkan. Terus kalau terkait biaya kirim sebesarnya ini, itu dia nanti jurnalnya tinggal kredit cash-nya aja. Oh berarti itu break-in-nya itu ini ya melekat sama yang barang yang dia terima Ya, sebelumnya. melekat sama yang ini. Jadi ibaratnya itu dari sini total yang ini yang kita terima ini itu diambil berapa tadi 20%-nya itu dikasihin ke branch 2 termasuk freight in-nya. Itu kan kayak dikasihin kan. Nah, terus nanti sisanya biaya kirimnya itu ibaratnya kayak ya udah kita anggap sebagai beban tapi yang kita ambilnya dari modal home office ya kan. Makanya di sini bakal menambah home office yang di debitnya gitu. Oke. Terima kasih Cal. Oke. Ada lagi? Gimana, aman? Yuk, lanjut Pak. Lanjut, berarti sekarang bahas yang konsinyasi. Oke. Ini mau bahas konsinyasi atau bahas ini dulu? Bahas yang soal UAS tapi yang branch. Oh, kalau menurutku sih lanjutin branch nggak apa-apa, Cal. Bahas branch dulu, berarti bahas Ya. soal UASnya dulu ya? Oke. Soal UAS yang, mau yang 19 dulu atau yang 20 dulu? Bebas. Yang 20 dulu deh, nggak apa-apa deh. Oke. Tadi soal kuis kemarin ya, 20. Ini mana ya? Oh ini. Ini udah kelihatan belum? Udah, Cal. Nah, ini tuh yang, ini kok, nah ini. Nah, di sini kalau yang 20 itu 3 nih cabangnya. Nah, di sini kebijakan akuntansinya ini sama kayak tadi, akuntansi aset tetap terpusat. Berarti kayak tadi ya kalau misalnya ada beli aset, itu yang nyatet pusat, tapi uangnya dari cabang yang ngeluarin. Terus pembayaran biaya asuransi toko dan iklan dilakukan secara terpusat dibagi secara proporsional berdasarkan rasio penjualan.
cabang memperoleh persediaan barang dagang dari pusat dan pemasok luar. Nah, ini dari yang nomor 1 ini mengirimkan uang modal kerja ke masing-masing cabang dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini berarti terima uang kalau di pusat kita tinggal catat branch-nya kan, masing-masing branch-nya, terus cash-nya kita kirimnya itu berapa totalnya. Nah, di masing-masing cabang juga tinggal cash pada home office sesuai nilainya masing-masing. Terus yang kedua, memerintahkan masing-masing cabang membeli peralatan. Nah, ini di sini kan, ini equipment-nya di sini ku jadiin 1. Karena yang nyatet equipment kan tetap si pusat. Nah, ini tinggal masukin nih harganya, yang si Cirebonnya 200 juta, Semarang 240, Jogjanya 280. Nah, ini di sini tinggal home office pada cash, sesuai tadi yang nilainya masing-masing itu. Terus yang ketiga, kantor pusat mengirimkan barang dagang dan keterangan tambahan sebagai berikut. Nah, ini berarti shipment kan, shipment to branch. Nah, yang Cirebon itu barang dagangnya 300 juta. Nah, ini beda-beda nih margin dari kantor pusatnya. Yang Cirebon tuh 20%. Nah, di sini 20% kali 300 juta, 60 juta. Terus biaya kirimnya 2 juta. Nah, ini nanti tinggal dicatat masing-masing ya. Ini kalau contohnya yang Cirebon ini, berarti shipment from HO-nya dari sini nih. Shipment to branch Cirebon sama unrealized profit-nya kan. Terus freight in-nya sama, home office-nya juga sama saldonya kayak branch Cirebon ini. Sama juga buat yang Semarang sama DIY. Yang penting dilihat kebijakannya di sini. Margin kantor pusatnya, kalau Jogja itu 22%. Nah, di sini berarti 22% dari 400 juta. Semarang 25%. Nah, ini 25%. Terus nomor 4, selama tahun 2019, berikut ini nilai penjualan dari masing-masing cabang. Penjualannya tunai ya di situ. Penjualan tunai berarti cash pada sales sesuai nilainya kan. Ada yang 900, ada yang 1200, ada yang 1050. Ada juga pembelian dari pemasok luar. Nah, ini karena pakai periodik kan, kita catat purchase pada cash. Sesuai di sini, yang 200, 360, sama 300. Sama beban operasional, berarti operating expense pada cash. Sama itu juga masing-masing kan, sesuai yang ada di tabel ini. Terus ini, selama 2019, kantor pusat membayar biaya iklan 200 juta. Biaya itu dibagi secara proporsional ke kantor pusat dan 3 cabangnya dengan rasio 2332. Nah, berarti kan awalnya itu si kantor pusat tuh nyatet advertising expense pada cash kan, totalnya kan 200 juta. Nah, terus habis itu dialokasi ini, ada yang dialokasiin ke cabang Cirebon, Semarang, sama DIY. Ke Cirebon itu 3, dari totalnya di sini kan 10 kan, berarti 2332 kan berarti totalnya 10. Berarti di sini 3/10 dikalikan yang 200 juta ini. Semarang juga sama 3 nih bagiannya, berarti 60 juta juga. DIY 2, berarti 40 juta. Advertising expense-nya 160 juta di sini. Kalau mau digabung juga nggak apa-apa sih jurnalnya. Jadi di sini nanti ada advertising expense-nya di sini 40 juta, terus habis itu cash-nya di sini langsung 200 juta. Jadi digabung, kalau digabung kayak gitu, dipisah kayak gitu juga nggak apa-apa. Nah, ini tinggal dicatat per masing-masingnya advertising expense pada HO karena dia dapat alokasi dari pusat. Terus nomor 6, berikut ini persediaan barang dagang. Nah, ini tuh kemarin tuh sebenarnya agak bingung ya, karena di sini ada catatan nilai akhir barang dagang, tapi di nomor 3 ini juga ada nih, ada persentase yang belum terjual di 31 Desember 2019. Nah, ntar ku jelasin pas yang ngitung apa ya di bawah itu, yang ini unrealized profit-nya, ntar itu. Jadi di sini nggak perlu dicatat apa-apa kan, ini buat nanti, buat ngitung yang realized profit-nya itu. Terus di nomor 7, pada akhir tahun masing-masing toko cabang diwajibkan mentransfer uang ke pusat dengan besaran 10% dari nilai penjualan. Nah, berarti di sini tinggal kalau masing-masing cabangnya home office pada cash kan. Sesuai tadi nilainya itu 10% dari penjualan. Nah, ini contohnya penjualan cabang 1 900 juta, 10%-nya berarti kan
90 juta. Nah, tinggal HO pada cash. Cabang yang lain juga sama. Terus berarti si pusatnya dia terima cash dari Cirebon, Semarang, sama DIY. Nah, ini tinggal cash pada branch-nya. Terus ada juga jurnal penyesuaian depresiasi kan. Kan tadi ada beli equipment, terus ada depresiasinya. Nah, tadi kayak yang tadi soal sebelumnya itu, si pusat itu dia nggak nyatet depreciation expense, tapi dia nyatetnya akumulasi depresiasinya. Terus nanti yang di DB itu branch-nya. Nah, untuk perhitungannya kayak ngitung biasa. Terus kalau ini kan ada nilai sisa, berarti kurangi dulu sama nilai sisanya. Harga perolehan kurangi nilai sisa, terus masa manfaatnya itu di sini beda-beda kan? Iya masa manfaatnya beda-beda di sini. Terus karena ini dimulainya dari pertengahan 2019, jadi di sini itu pakainya setengah, baru beroperasi pada pertengahan tahun. Jadi di sini dikalikan setengah kan. Jadi depresiasi tiap-tiap cabangnya ini ada perhitungannya. Kalau yang di cabang 1 11.250.000. Berarti kita catatnya depreciation expense pada HO. Nah, udah tinggal masukin deh ke yang jurnal pusatnya nanti. Di pusatnya kita debit branch-nya, masing-masing branch-nya sesuai nilainya ini. Sesuai nilai depresiasi tiap branch-nya. Terus bikin jurnal penutup buat nutup ke income summary-nya. Nah, ini biasa shipment from HO, terus ada purchase juga di kredit, terus kita tutup expense yang lain kayak operating expense, advertising expense, depresiasi, sama freight in tadi kan. Ini tadi sini ada freight in juga. Nah, itu juga tinggal ditutup aja. Terus kita tutup juga sales-nya, sales pada income summary. Sama ini inventory pada income summary buat nyatet nilai sisanya. Nah, di sini aku pakainya data yang dari yang dari poin nomor 6, total persediaan akhir. Aku pakainya yang itu 130 juta, terus kalau di cabang 2 itu di sini 140 juta, di cabang 3 150 juta. Nah, udah deh tinggal income summary-nya ditutup ke home office-nya. Habis ditutup, berarti kan si home office-nya dia nyatet tuh income dari tiap-tiap branch-nya. Nah, di sini sesuai yang di sini aja yang ditutup tadi. Contohnya branch Cirebon ini 196.750 itu dapat dari sini. Nah, begitu juga sama branch-branch lain, terus tinggal kreditnya berarti branch income. Jadiin satu aja nggak apa-apa. Nah, terus ngitung ini realisasi profitnya. Nah, ini nih realisasi profit tadi kan kita pakainya itu beginning inventory dari HO, terus shipment from HO sama ending inventory dari HO. Di sini aku kan pakainya yang poin yang ini ya, yang nomor 6 ini, yang dari HO-nya ada 108, 97, 600 gitu. Nah, tapi kalau misalnya dicocokin, kalau misalnya pakai yang saldo ini, saldo yang nomor 3 ini kan, yang persentase yang belum terjual ini, itu nanti hasilnya beda. Nah, tadinya itu aku mikir sisanya itu tuh sebenarnya ada dari beginning inventory, karena beginning inventory-nya nggak ada data di soal. Tapi ternyata di soal ini tuh dia kan baru buka cabangnya di tahun 2019. Berarti belum ada juga kan inventory awalnya yang berasal dari HO, karena ini kan baru buka. Dan berarti ini baru dikirim tuh yang ini, yang tadi nomor 3 ini itu baru dikirim. Berarti beginning inventory-nya pakainya yang 0 gitu. Terus kalau misalnya itu udah dari tahun kemarin, terus misalnya nggak ada saldo beginning inventory-nya, berarti nanti di sininya itu ending inventory-nya mungkin pakainya yang ini ya, pakainya yang dari nomor 3 ini dikalikan, misalnya 30% kalikan shipment from HO-nya. Shipment from HO-nya tadi kan 360 juta. Nah, karena kebetulan sama 108, berarti beginning inventory-nya emang 0. Tapi kalau misalnya nggak sama, itu mungkin kan itu butuh biar saldo ending inventory-nya sama kayak yang di sini, itu berarti nanti sisanya itu dimasukin ke beginning. Contohnya nih, misal yang Semarang. Semarang kan
ada di sini persentase belum terjualnya 20%. 20% dari Semarang. Dari 562 500 ya. Misal 20% kalikan 562 500. Gini misalnya 112 500. Padahal saldo di ending inventory-nya itu harusnya 97.600 ya. Ntar, aku kok jadi lupa kemarin aku ngerjainnya gimana ya. Begini inventory. Oh ya, nah berarti kalau misalnya pakainya ini, misalnya nih, berarti kan di sini. Ini kan berarti minus ya, sebenarnya itu ini minus. Minus gini. Terus shipment from HO-nya kan berarti ini, tadi kan sama. Nah, nanti biar hasilnya jadi 97.600, berarti kan butuh saldo penambahnya di, ini kan penambahnya di beginning. Ini beginning. Ini shipment. Terus ini endingnya. Ini ending kalau misalnya pakai data yang soal nomor 3. Nah, terus berarti biar hasilnya sama 464 ini, berarti kan di beginningnya itu 464 dikurangi ini. Nah, harusnya itu di beginningnya itu ada 14.900 gitu. Itu misalnya kalau misalnya dia udah beroperasi dari sebelumnya terus nggak ada data beginning inventory, tapi ada data kayak gini, misalnya ada data apa nih yang ngirim barang dagang, terus ada persentase yang belum terjual, ada juga nilai sisanya ini, nilai yang sisa dari kantor pusatnya gitu. Cuma karena ini baru beroperasi dari 2019, jadi ya udah pakai asumsi aja dia belum ada barang awalnya gitu. Terus berarti kan ini ketemu nih yang apa realize-nya. Nah, kalau di sini aku pakainya COGS yang tadi tanpa markup, berarti dikalinya 100% per 120% gitu kan, per ininya yang ditambah markup-nya, terus nanti dikurangi. Kalau yang tadian soal yang sebelumnya aku pakai langsung dari markup-nya, jadi misalnya 20% per 120% kalikan yang COGS di cabang dengan markup ini, sama aja sih hasilnya. Nah, di sini berarti jurnalnya itu unrealized profit pada branch income. Terus tinggal ditutup branch income pada income summary. Terus pertanyaan yang D itu saldo HO di masing-masing cabang dan saldo masing-masing branch di kantor pusat. Nah, saldo HO sama branch itu harusnya nilainya sama. Jadi kalau misalnya nilainya nggak sama, itu kemungkinan ada salah catat. Karena kan kalau pas branch yang di debit, berarti di cabangnya itu H0-nya pasti ada yang dikredit gitu. Karena itu sepasang, sepaket. Kalau si branch nyatet, si HO itu juga nyatet kalau ada terkait branch sama HO itu. Jadi harus sama. Ini tinggal dijumlahin aja sih debit kreditnya yang HO itu. Terus sama kalau ini evaluasi kinerja keuangan sih aku kemarin bikinnya cuma ini. Kuurutin aja dari peringkatnya yang income-nya yang tiap cabang itu mana yang paling gede gitu. Tapi intinya karena mereka income-nya nggak ada yang rugi, jadi ya udah evaluasinya masih baik gitu. Ada yang mau ditanyain yang soal ini? Aman berarti? Dari aku belum ada, Jal. Sama sih sebenarnya, sama kayak soal yang tadi, cuma ini lebih banyak aja karena 3 cabang. Cara ngitungnya sama kayak yang tadi. Berarti ini pusat cabang udah ya, udah clear ya ini pusat cabang. Yuk, lanjut. Oke, berarti sekarang ganti yang konsinyasi. Konsinyasi itu
Mau yang dari tugas yang RPS itu atau mau langsung ke soal yang ini, soal kuis atau UAS yang 19 kemarin? Berarti yang tadi pusat cabang 19 nggak usah lah ya, karena sama sih sebenarnya intinya. Dia malah 2 cabang doang. Ya nggak apa-apa, Cal. Tapi nanti filenya minta ya, Cal. Di Oke. kelas. Ntar aku kirim. Oke, Ini makasih. yang konsinyasi ini mau dari yang tugas RPS itu atau mau langsung ke yang UAS? Dari tugas dulu aja, Cal. Yang Tugas. susah akhiran aja. Oke. Ntar mana yang ke share? Oh ini. Nah, sekarang masuk ke konsinyasi. Ini langsung bahas soal tugas RPS kemarin. Itu di soal 1. Nah, jadi kalau konsinyasi itu kan ada 2. Ada yang terpisah sama yang nggak terpisah. Bedanya, kalau yang terpisah itu dia nggak nyatet kayak sales, COGS itu nggak. Karena kan dari awal tuh transaksinya udah dipisahkan sama yang lain kan. Jadi ya udah beban yang terjadi itu dianggapnya consignment in. Terus nanti kalau misal dia dapat penjualan itu juga masuknya ke saldo consignment in gitu. Kalau misalnya yang nggak terpisah, berarti kan dari awal tuh dia nggak misahin nih antara yang barang konsinyasi mana, yang barang dia sendiri mana. Makanya dia catatnya kayak biasa, kalau ada beban kita catat sebagai expense. Nah, tapi nanti kalau bebannya yang ditanggung sama konsinyor itu berarti kita catatnya pakai nama konsinyornya. Jadi misalnya ini konsinyornya PT Samsul, berarti nanti bebannya misalnya ada beban iklan. Tapi nanti beban iklan itu bakal di reimburse sama si Samsul ini. Nah, berarti nanti kita catatnya PT Samsulnya gitu yang di debit. Nah, di sini yang pertama itu yang terpisah dulu. PT Samsul memproduksi telepon genggam. Berarti si Samsulnya ini yang konsinyornya, terus konsinyenya Welcome ini ya, toko Welcome. Pada bulan Juni mengirimkan 200 unit telepon dijual dengan harga 2.500.000. Nah, di sini tuh harusnya kan yang dicatat consignment out pada merchandise inventory itu sebesar harga pokok, bukan harga jual. Nah, di soal ini tuh nggak ada tuh, nggak diketahui harga pokoknya berapa. Jadi ini aku pakai asumsi harganya 1.500.000 per bijinya. Jadi kalau misalnya asumsi kalian lain nggak masalah itu. Karena kan ini emang di soalnya nggak ada, tulis aja asumsinya pakai harga pokoknya berapa. Yang penting jangan pakai harga jualnya. Terus setiap telepon dengan harga jual nih, biaya pengiriman sebesar 2 juta. Nah, pengirimannya sebesar 2 juta ini kan si Welcome-nya ini nyatet di 2 juta itu nih. PT Welcome mendapatkan komisi 20% dari harga tersebut dan diwajibkan menanggung biaya pengiriman. Nah, berarti biaya pengiriman itu ditanggung oleh Welcome ini, bukan si Samsul. Biasanya kan kita catatnya consignment out pada freight out kan di sini sebesar biaya kirimnya. Tapi karena ini ditanggung sama si Welcome, berarti kita catat freight in pada cash gitu. Karena kan ini nggak dibayarin sama si Samsul kan, nantinya nggak di reimburse, jadinya kita catatnya sebagai freight in bukan consignment in. Terus selama bulan Juni Welcome menanggung biaya listrik dan biaya operasional toko sebesar 60 juta. 5% dari biaya tersebut diatribusikan ke produk Samsul yang dikonsinyasikan selama bulan Juni. Nah, berarti yang masuk ke biaya konsinyasi itu hanya sebesar 5%. Sisanya itu dia operating expense-nya sendiri kan, nggak ditagihkan ke Samsul nantinya. Makanya di sini operating expense sebesar 57 juta, terus consignment in-nya itu 60 juta dikali 5% tadi, nah cash-nya keluar 60 juta. Si Samsul masih belum catat, jadi kalau terpisah itu konsinyornya terima jadilah, pokoknya nanti dia catat kalau udah di akhir. Kalau transaksi yang kayak gini, yang perintilan-perintilannya kayak gini tuh dia nggak urusan sama catatannya gitu. Nanti terakhiran dia bikinnya. Terus
setiap akhir bulan welcome menghitung, memperhitungkan, menyetorkan. Nah, berarti kan di sini ini ada penjualan ya. Penjualannya itu ini selama bulan Juni yang soal 1 tuh diasumsikan terjualnya 200 unit. Nah, berarti sini dia terima cash pada consignment in sebesar 200 dikalikan tadi harga jualnya kan 2.500.000. 500 juta. Terus si ini kan juga dapat komisi 20%-nya, berarti 20% dari 500 juta ini 100 juta sebagai commission income. Nah, waktu pas ditagihkan itu, waktu pas disetorkan itu berarti tinggal debit saldo consignment ini aja, kayak ngenolin, karena kan ini kalau yang nomor 1 terjual semua. Jadi kita kayak kita balik sisanya itu yang harus disetorkan ke Syamsul ini berapa. Karena kan prinsipnya itu kalau sisa saldo consignment ini ada di kredit berarti itu tuh kayak utang kan, makanya kita harus bayar. Nah, ini totalnya itu 397 juta dari sini. 500 kurangi 3 juta kurangi 100 juta. Terus si konsinyornya itu baru deh dia nyatet cash yang diterima itu sama kayak yang dikeluarin 397. Terus consignment out ini itu dari beban yang ditanggung konsinyi. Nah, ini ada biaya yang tadi yang 5% itu sama commission kan 103 juta. Terus kalau yang di kreditnya itu penjualannya. Nah, penjualannya di kredit. Ini mau digabung juga nggak apa-apa sih. Kalau aku sih biasanya kupisah kalau ngerjain, kupisah antara yang beban sama yang pendapatan. Terus habis itu dia juga ngitung consignment income-nya kan, ngitung consignment income-nya. Nah, perhitungannya itu tinggal kayak ngitung net income biasa, sales-nya berapa, penjualannya kan tadi 500 juta. Terus beban-beban yang terjadi itu apa aja, ada COGS kan, COGS-nya tadi 300 juta. Terus ada buat komisi 100 juta sama biaya operating yang terkait konsinyasi ini 3 juta. Kemudian sini consignment income-nya 97 juta. Terus kalau yang 2 itu terjual 150 unit telepon genggam. Nah, jadi itu sama sebenarnya jumlahnya itu sama. Sama semua ini, bedanya itu di sini yang pertama, waktu pas penjualan, berarti kan yang terjual tuh cuma 150 kan, makanya nilainya beda nih. Ini 150 kali 2.500.000 tuh 375 juta. Nilai commission-nya juga beda. Nah, terus yang ini juga tinggal kita setorin aja kan, yang menjadi tanggungan kita itu berapa dari sales yang didapetin dikurangi bebannya itu 297 ini. Berarti si konsinyornya dia terima cash 297, terus beban 78 juta itu dari ini 75 sama 3, terus consignment out dari penjualan. Terus ngitung consignment income. Nah, ini sales-nya kan 375 juta. COGS-nya dia untuk 150 barang aja kan 225 juta. Commission income-nya itu dari sini. Ini kan udah untuk 150 kan 75 juta ini. Terus operating expense. Nah, ini yang beda itu di sini operating expense. Operating expense ini kan untuk semua barang kan. Semua barang konsinyasi yang ada di konsinyi ini. Nah, tapi kan yang udah kejual baru 150-nya. Berarti yang boleh diakuin sebagai beban itu cuma yang 150-nya aja. Berarti 150 per 200 dikali 3 juta. Nah, ntar ketemu consignment income-nya 72.750 gitu. Ini untuk yang nomor 1 ada yang mau ditanyain? Oh iya, Cal mau tanya itu tadi kenapa pakai break in bukan consignment in ya? Cal. Oh, karena ini ada keterangan di sini nih. PT Welcome mendapatkan komisi 20% dari harga tersebut dan diwajibkan menanggung biaya pengiriman. Berarti biaya pengiriman itu dianggap sebagai bebannya si konsinyi, bukan ditanggung sama konsinyornya. Berarti dia nggak masuk operating expense ya? Enggak, kalau freight in sama operating expense itu Sama ya? sama, Jul. Karena kan intinya pokoknya ditanggung si Welcome, nggak termasuk bagian dari konsinyasi kan. Jadi terserah sih mau karena sama-sama beban gitu. Oh, oke. Kasih Cal. Oke. Ada lagi? Tanya, Cal. Gimana, Wan?
yang apa namanya bayar operating expense itu. Operating expense. Nah itu yang operating expense itu yang 7 juta itu dia masuk ke jurnal juga apa gimana ya? Masuk. Kan Dia dia bilangnya ini apa pencatatan terpisah ya. Aku jurnalnya cuma itu doang yang cash sama yang 3 juta itu. Nah, kalau misalnya kayak gitu berarti harusnya yang awal ini tadi kan juga dia nggak catat. Jadi kalau aku tuh catat semua, cuma yang dimaksud pencatatan terpisah itu berarti ya ini yang consignment ini yang diakui itu cuma sebesar yang terkait konsinyasi aja gitu. Amannya sih dicatat semua aja, Wan, gini. Iya. Karena kan intinya nanti kalaupun dicatat semua kan ininya masih include kan, jadi lebih aman kalau dicatat semua. Kalau aku sih dicatat semua, Wan. Oke. Ada lagi? Nggak ada. Ini yang soal 1. Lanjut. Lanjut. Oke. Terus yang soal 2. Soal 2 itu soalnya sama. Cuma bedanya soal 2 itu dia pakai pencatatannya tidak terpisah. Nah, kalau tidak terpisah kan berarti waktu awal tuh dia nggak nyatet tuh. Nggak nyatet consignment out pada merchandise inventory kan. Kalau pakai pencatatan tidak terpisah. Terus yang B ini masih sama. Tadi yang freight in pada cash. Operating expense juga. Nah, ini yang tadi ku bilang. Kalau misalnya ada beban yang nantinya bakal ditagihkan ke si konsinyur ini, dia catatnya pakai nama konsinyornya. Kalian tulis konsinyor juga nggak apa-apa gitu, tulis nama konsinyornya juga nggak apa-apa. Ini gantinya di situ aja sih. Terus sama ini, kalau misalnya ada penjualan karena dia nggak dipisahkan kan, berarti dia catat kayak biasa. Kalau ada penjualan berarti cash pada sales. Nah, terus di sini itu bedanya kalau tadi kan ngakuin commission income. Nah, kalau di sini dia ngakuin kayak COGS-nya. COGS-nya berapa sih dari penjualan ini? Nah, di sini kan 400 juta kan. Tapi COGS-nya di sini itu bukan COGS dari harga jual dikurangi harga pokok aslinya gitu. Karena kan bisa kan konsinyur tuh nggak ngasih tahu kan ke konsinyi sebenarnya harga pokoknya itu berapa. Mereka kan si konsinyi taunya harga jualnya berapa, dia dititipin barang suruh jual harga berapa gitu. Nah, makanya di sini itu dia catat sebesar nilai penjualan ini dikurangi sama komisi yang harusnya dia dapetin. Nah, komisinya kan tadi 20%, 20% dari 500 juta. Berarti si purchase-nya ini atau COGS-nya ini itu sebesar 80%-nya kan. Makanya di sini 400 juta. Nah, ini sama sih. Ini berarti buat yang ini kan yang PT Samsul ini. Ini kan sebenarnya sama aja kayak yang bakal ditagihkan ke Samsul ini kan, yang bakal ditagihkan atau yang harus dibayarkan ke si PT Samsul kalau misalnya saldo akhirnya itu lebih besar yang kredit. Nah, di sini tinggal ganti nama aja, di sini pakai PT Samsul pada cash. Nah, waktu pas di akhir ini si konsinyornya nyatet nama bebannya sesuai sama beban-bebannya. Ada commission expense, terus ada freight. Nah, ini tuh aku nggak tahu nih kenapa namanya freight. Cuma ini aku ngikut di buku kan. Kalau di buku juga biaya operasi ini jadi freight gitu. Jadi aku sini ngikut aja sih, ngikut pakai freight. Ini seingatku waktu pas kelas kayaknya ini pakai operating expense gitu juga nggak masalah sih. Nggak ngaruh namanya itu pakai operating expense atau freight tuh nggak apa-apa. Ini aku ngikutin buku aja pakai freight. Terus sales-nya itu tadi 500 juta. Terus kita catat juga kan COGS pada merchandise on consign. Nah, ini baru deh di akhirnya itu kita catat COGS-nya itu berapa. Ini kalau yang nomor 2 sama tuh jurnalnya, cuma karena ini yang terjual 150 berarti setelah tadi ngitung. Nah, ini kan tadi ada freight-nya ini juga sebesar diproporsiin kan sebesar yang terjual aja.
Terus kalau misal yang dia belum terjual semua, kalau di sini kan kita catat sebagai expand kan. Nah, di sini bedanya ada juga yang kita catat sebagai merchandise on consign. Ini itu ibaratnya itu biaya yang terkait sama barang yang belum terjual itu kan bakal melekat ke barang yang belum terjual itu, bakal menambah nilainya. Nah, makanya di sini di debitnya merchandise on consign ini. Terus sama kalau misalnya belum terjual semua, berarti kan ada sisa barang dagangan kan yang ada di sini merchandise on consign-nya. Nah, itu kita akui juga nih merchandise on consign pada income summary. Buat sebagai ending inventory-nya kan, buat sebagai ending inventory-nya. Ini sebesar sisanya tadi ada 50 barang yang belum terjual kan. 50 barang dari harga pokoknya itu 1.500.000 gitu. Ada yang mau ditanyain? Saya mau nanya, itu yang purchase dalam kurung COGS itu maksudnya buat perpetual atau periodik atau gimana sih? Iya, sebenarnya itu buat gitu sih, buat kalau perpetual dia pakainya COGS, kalau periodik dia pakainya purchase. Di sini ada nggak sih aku sini ada keterangan dia pakai perpetual periodik nggak sih? Atau enggak tulis gitu aja nggak masalah sih ditulis purchase dalam kurung COGS gitu. Oke, makasih. Oke. Ada lagi? Lanjut? Iya, Cal. Oke. Terus sekarang nomor 4. Nah, ini kombinasi pencatatan. Ini sebenarnya sama sih, sama kayak tadi. Cuma bedanya ini itu pisah-pisah, ada yang konsinyornya pakai terpisah, ada yang pakai nggak terpisah gitu. Nih, kalau yang pertama itu dia misalnya pakainya dia terpisah, dua-duanya menggunakan metode terpisah. Nah, berarti di sini kalau terpisah berarti kita kan catat dulu nih consignment out pada merchandise shipment-nya kan. Merchandise inventory juga nggak apa-apa, merchandise shipment juga nggak apa-apa. Itu nih biaya produksinya kan 10.800, yang dikirim 100, berarti 1.080.000. Terus ada biaya kirim 50.000 yang bayar si konsinyor PT Mekanikkarya ini, berarti consignment out pada freight out 50.000. Terus ada barbershop membayar biaya iklan untuk barang konsinyasi sebesar 150.000. Nah, terus nih di sini kan ada keterangan yang di atas. Barbershop diperkenankan mengambil komisi 25% dari penjualan dan mengeluarkan biaya iklan yang tidak melebihi 100.000. Nah, berarti batas yang bisa di-reimburse ke konsinyor itu 100.000. Nah, di sini kan dia ngeluarinnya itu 150.000. Berarti yang 50.000 itu tanggungan dia sebagai advertising expense, yang 100.000 itu dicatat sebagai consignment in kan, karena nantinya bakal ditagihkan ke konsinyor. Terus cash-nya dia ngeluarin sesuai di sini 150.000. Terus yang D, barbershop menerima dokumen utang wesel yang diterbitkan PT Mekanikkarya. Nah, berarti kan si ini Mekanikkarya ini utang kan, karena dia yang nerbitin utang wesel kan berarti dia yang utang. Berarti di sini dia si barbershop yang ngeluarin cash, terus nyatet notes receivable karena terima dokumen utang wesel dari Mekanikkarya. Nah, Mekanikkaryanya terima cash, kreditnya notes payable karena dia kan nerbitin utang wesel. Terus barbershop penjual 80 alat cukur. Tinggal 80 kali 24.000. Terus catat consignment income-nya. Commission income. Berapa persen? 25%. Terus udah sisa saldonya itu yang consignment in yang sisanya itu kita hapuskan, kita balik ke debit berarti. Nah, karena tadi ada notes receivable kan, pada akhir bulan barbershop mengirim jumlah yang masih terutang. Nah, berarti si notes receivable ini juga dikreditkan, dihilangin. Berarti kayak mengurangi tanggungan yang harus dibayarkan lah di akhir itu.
Nah, jadi kayak gini jurnalnya. Terus cash yang diterima sama konsinyur itu sama kayak cash yang dikeluarin sama konsinyi. Terus notes payable-nya juga kita balik. Terus beban-bebannya kita masukin sini. Penjualannya kita kredit. Terus ini consignment revenue atau consignment income itu kayak tadi perhitungnya tinggal sales, kurangi COGS, kurangi komisi, ada advertising. Nah, di sini itu dia belum terjual semua ya. Dijualnya kan baru 80. Nah, makanya di sini waktu ngitung advertising expense yang ini itu juga cuma 80 aja, 80%-nya dari 80/100 dari yang tadi yang 100.000 ini. Terus freight out-nya juga, freight out-nya sebesar 80 aja, 80/100 dari 50.000. Jadi ketemu ini. Nah, terus yang kalau perintah yang kedua itu dia mintanya mekanik karyanya pakai terpisah, tapi barbershop-nya tidak terpisah. Nah, jadi kalau yang ini terpisah berarti sama ya, sama kayak yang ini, tinggal kopas aja dari sini sama persis. Terus tinggal bikin aja yang barbershop yang tidak terpisah. Nah, ini tinggal ganti nama akun. Ini juga yang tadinya consignment ini diganti jadi sales, ini ada purchase pada PT Mekanik Karya kayak tadi itu. Sama sih, paling ganti-ganti itu. Terus sama ini metode tidak terpisah. Nah, ini tinggal dibalik aja kita. Ini kan konsinyur metode tidak terpisah. Nah, ini kalau metode tidak terpisah kan berarti waktu pas di akhir konsinyurnya itu dia mencatat sesuai beban-bebannya kan, nama beban-bebannya. Terus kalau ada biaya yang tadi ini salah dong. Ini harusnya yang enggak benar yang terjual. Terus berarti habis itu udah, terus sama di akhir catat sisanya berapa merchandise on consignment pada income summary. Terus sekarang di sini ada ini kan karena di sini ada freight out. Kalau yang tadi soal tadi kan dia nggak ada kan, dia biaya kirimnya kan ditanggung sama si konsinyi. Nah, kalau yang di sini kan ditanggung sama konsinyur. Berarti di sini ada freight out-nya juga. Ini udah aku tulisin. Buat yang sisanya kan 20 kan. 20 kali ini buat harga pokok sisanya, terus ini buat dari freight out-nya tadi. Gitu. Ada yang mau ditanyain yang di sini? Belum ada kayaknya, Sal. Belum ya? Oke. Berarti lanjut ya. Lanjut terus. Soal 5. Soal 5 itu dia metodenya untuk mencatat yang pertama untuk mencatat kejadian yang digambarkan di atas. Ini tidak terpisah ya. Namanya mana ya tulisan tidak terpisah tuh? Oh ini. Oh enggak, ini periodik. Mana yang tidak terpisah? Itu yang membedakan. Oh ya, mana Jul? Membedakan. Kok aku nggak nemu. Pokoknya intinya dia yang awal ini nggak terpisah lah ya. Yang awal ini dia tidak terpisah konsinyur sama konsinyinya. Berarti waktu di awal dia catatnya memorandum aja. Terus di 3 Januari dia ada kirim, terus ada biaya kirimnya juga kan ya. Ada ongkos angkutnya 500.000. Nah, ini juga no entries kan karena pencatatannya tidak terpisah.
Terus di 7 Januari dibalikin, mengembalikan 4 unit barang. Nah, ini dibalikin, dia catat bebannya aja, beban buat ngembaliinnya kan, karena waktu awal juga nggak nyatet barangnya ada berapa kan, 100.000 ini biaya kirim baliknya. Terus di 31 Januari 45 unit telah terjual, termasuk 10 unit dari sisa barang konsinyasi di awal tahun. Nah, di sini penjualannya 90 juta. Itu kan berarti dari 45 unit itu harga jualnya kan 2 juta kan, di sini tuh disebutin nih, dijual pada harga 2 juta. Terus penjualannya itu masih memiliki tagihan sebesar 40 juta. Berarti di sini masih ada AR-nya 40 juta. Nah, sisanya berarti cash yang diterima. Purchase-nya berarti tinggal dikurangi sama ininya, komisinya. Komisinya kan komisinya 10%, berarti 90% dari sales-nya. Karena di sini ada tulisan menggunakan periodik, berarti pakai purchase saja. Kalau misalnya nggak ada tulisan, tulis dua-duanya nggak apa-apa. Terus ada juga biaya instalasi ke pelanggan. Nih di sini 40.000. Yang terjual ada 45, berarti jurnalnya PT Afar pada cash 45 dikali 40.000. Terus terakhir di sini berarti dia ini kan dia catat yang harus disetorin ke ini ke konsinyornya. 7.900 tuh dari ini yang saldo yang tadi penjualan, terus sama kurangi beban-bebannya. Terus di sini kan ada cash-nya kan, cash yang diserahkan sebesar 34.600. Nah, ini berarti sini 34.600. Sisanya itu berarti dia masih terutang ke konsinyornya. Karena tadi ada pelanggan yang belum bayar juga kan. Jadi masih terutang di situ. Nah, nanti di konsinyornya dia terima cash sama sebesar cash yang dikeluarin si konsinyi 34.600. Ada commission expense tadi 10% dari 90 juta berarti 9 juta. Ada instalasi 1.800.000. Freight-nya 100.000. Itu yang tadi biaya apa tadi balikin ya, biaya balikinnya 100.000. Terus ada juga receivable kan dari konsinyinya tadi yang 44.500 ini. Terus di sini ada sales berarti sama 90 juta. Terus COGS pada inventory. Nah, di sini tuh COGS-nya nggak langsung 45 dikali 1.400.000 karena yang barang dagangan awal itu harga pokoknya itu totalnya 15 juta buat 10 unit, berarti 15 juta ditambah 35 kan, karena yang jual kan totalnya 45. 10-nya dari barang awal, berarti sisanya 35 kali 1.400.000. Terus habis itu kita catat yang barang yang belum terjualnya. Di sini income summary yang di sini 7.400 kali 11 kan, karena yang 4 tadi dibalikin. Terus ada biaya freight yang tadi ini, yang biaya kirim yang 500.000 ini, itu kita catat juga. Nah, gitu. Itu yang kalau pencatatannya tidak terpisah. Terus kalau pencatatannya itu ini asumsikan keduanya memisahkan. Nah, berarti di awal kita catatkan consignment out pada merchandise inventory, terus ada biaya kirim kita catat juga. Nah, waktu balikin si konsinying catat ini kan consignment in pada cash itu sebesar biaya returnya tadi 100.000. Nah, terus di konsinyor, oh ya ini harusnya, nah ini tuh ada dua pendapat sebenarnya. Kalau yang ini kan jelas nih, yang freight out pada consignment out, ini itu untuk ngilangin yang ini, bagian dari yang biaya kirim tadi yang awal 500.000, itu kan ada yang dibalikin. Nah, itu kan dihilangin tuh, sama kayak yang
ini merchandise inventory pada consignment out tuh untuk balikin yang ini, yang biaya yang dibalikin tadi 4 barang itu. Terus ini itu kalau aku lihat di YouTube-nya Pak Agung DJ itu ada jurnal ini expand pada freight out. Ini tuh buat ngakuin yang besarnya tadi ini yang dicatat konsinya ini 100.000 ini biaya balikin returnya itu. Nggak tahu kayak reklas gitu, cuma aku nggak tahu ini tuh dari mana, nggak paham kan yang ini. Kalau Pak RTH itu nggak ada nih, nggak ada jurnal yang ini. Terus ini kan tugas pertemuan 11 tuh habis setelah itu tuh aku tanya Bu Ika. Itu kalau Bu Ika tuh bilangnya nggak perlu ada jurnal yang expand ini, berarti ini dihilangin aja, ini dihapus saja. Nggak perlu. Jadi sementara ini pakainya ini aja sih, jurnalnya 2 aja buat balik yang tadi inventory awal sama biaya kirimnya dibalik gitu. Terus di 31 Januari kan itu dia ada serahin ya. Oh, jual dulu, jual. Nah, ini sama kan sama kayak yang tadi, cuma bedanya salesnya diganti consignment in, terus ada juga commission income-nya di kredit, terus debitnya consignment in gitu. Bedanya kan karena ini terpisah. Terus ini buat nyatet beban dari biaya instalasinya. Nah, gini, terus ini sama sih consignment in, cash pada payable to consignor itu buat nyatet yang dia serahin ke konsinyur dari hasil penjualan sama beban-bebannya itu. Ini juga, ini consignment out yang di sini itu dari total beban yang ditanggung sama konsinyi, ini dari penjualan. Nah, terus waktu pas ngitung consignment income ini. Nah, ini di sini. Nah, ini itu yang anehnya lagi, itu kalau di sini kan, ini kan berarti alirannya Pak RTH kan sebenarnya, karena dia nggak pakai catatan yang expand pada freight out. Kalau Pak Agung kan pakai. Cuma kalau di sini, itu kalau Pak RTH itu nggak pakai biaya retur. Jadi, nggak tahu tuh, kok di situ tulisannya tanpa biaya retur. Nanti ku jelasin sekalian pas soal tahun 2019. Tadi udah aku bikinin 2 versinya, buat nanti pembuktiannya gitu. Nah, tapi kalau di sini aku pakainya dia biaya retur tuh masuk sebagai waktu pas ngitung consignment income ini yang 100.000 itu. Ini tinggal kayak biasa tadi kan. Ini perhitungannya udah aku taruh di kanannya ini. Instalasinya sudah 800, terus freight out-nya itu buat yang terjual aja kan, yang 35. 35 per 50 kali 500.000 gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Saya mau nanya, itu bukti transfer dari CC menunjukkan jumlah 34.600.000. Berarti bukannya cash-nya harusnya udah pasti 34.600.000 ya? Oh iya, loh kok ini 39.100 ya? Oh iya benar-benar. Ini aku berarti salah ini. Iya harusnya itu ininya yang 34.600 sih. Yang ininya yang beda. Iya benar-benar. Iya harusnya ini 34.600. Iya kayak gini kan berarti nanti jadinya. Oh iya salah ini aku. Benar-benar. Makasih Diva. Oke, makasih juga. Kok nah gitu. Oke. Sip. Ada lagi? Tadi yang versinya Bu Ika berarti tanpa pengakuan yang 100.000 dia, Chan. Iya tanpa jurnal yang expand pada freight out itu sih. Kalau aku sih enggak lah, aku enggak pakai jurnal itu. Cuma perhitungan ini itu sebenarnya ngikut caranya Pak Agung, bukan cara Pak RTH. Cuma pas nyata jurnalnya pakai cara Pak RTH, nggak tahu lah, aku bingung. Tapi aku pakainya kayak gini sih, yang ini nggak aku catat yang jurnal expand tadi, karena aku masih nggak tahu fungsinya jurnal itu tuh buat apa gitu, yang expand pada freight out itu. Tapi kalau di sini ini lebih masuk akal kalau biaya returnya termasuk kan ke perhitungan consignment income ini harusnya, gitu. Oke.
Oke, lanjut ya berarti. Ini aku sebenarnya nyontek sih ini waktu pas ngerjain ini. Jadi ya ini sebisaku aja lah ya. Kayaknya ini juga aku cek dari soal-soal tahun lalu itu nggak ada jurnal koreksi terkait konsinyasi sih. Ini mau dibahas atau enggak nih ya? Ayo teman-teman yang lain mau dibahas atau mau langsung ke UAS? Aku juga nyontek jadi nggak tahu itu yang benar gimana. Iya kan, aku juga sebenarnya ini nggak terlalu yakin karena nggak tahu apa ini jurnal koreksi, nggak pernah diajarin. Berarti langsung yang Langsung soal aja ya. iya nggak apa-apa Cal. Soal UAS aja, oke. Stop share. Cek. Bentar, yang mana ya soalnya? UAS 2019. Mana tadi ya filenya? Oh ini. Nah, ini kelihatan kan? Lepas. Udah kelihatan? Udah Cal. Oke. Nah, ini kalau konsinyasi yang di soal UAS tahun 2019. Power Ranger selaku konsinyi, terus Goldar selaku konsinyornya. Biaya yang dikeluarkan oleh Power Ranger yang berkaitan dengan penjualan barang konsinyasi dapat di-reimburse. Setiap barang terjual atau dikembalikan, setiap barang terjual atau dikembalikan, jaminan akan dikembalikan. Terus langsung aja ke jurnal. 2 Agustus, PT Goldar mengirim 500 mainan ke Power Ranger, harga pokok 150. Berarti di sini ada consignment out pada merchandise inventory kan, sebesar 500 kali 150.000. Terus ditambah biaya kirimnya sudah 500. Ini satuannya ribuannya aku hilangin ya. Ini sebenarnya aku pakai dari jawaban Pak RTH, cuma ada yang ku ganti nanti di bawah. Jadi ini mengikuti bapaknya aja, nggak sempet aku bikin sendirinya. Terus habis itu di 3 Agustus meminta jaminan 20% dari harga pokok. Nah, jaminan itu gini kan, berarti si konsinyornya itu dia mau terima uang dulu nih buat jaminan. Cash pada advance. Advance itu kayak pembayaran dibuka dari si konsinyornya kan, 20% dari harga pokok dari yang 75.000 ini. Nah, kalau di konsinya dia catat advance to konsinyor pada cash. Karena dia kan ngeluarin uang jaminan kan. Terus di 12 Agustus, Power Ranger menjual 250 mainan secara tunai. Berarti cash pada consignment in. 250 kali 400.000. Terus 250 kali 250.000 harga jualnya. Terus consignment income-nya dia dapat berapa persen? Komisinya 20%, 20% dari 62.500. Terus ada juga bebannya kan, beban pengirimannya tuh 400.000. Nah, ini consignment in pada cash. Terus dia jual lagi nih 120 produk, sama tinggal ganti aja dia pakainya 120 sama waktu pas bebannya itu 150.000. Terus ini ada retur 50 buah mainan. Nah, biayanya itu kan 200.000 nih consignment in pada cash. Berarti si konsinyor tadi kan nyatet merchandise inventory-nya yang di return itu sebesar 50 kan. 50 kali harga pokoknya kan, itu 7.500. Terus freight out-nya itu dari yang ini 50 per 500 tadi, kali kan yang freight out tadi dikeluarin 1.500 kan. Nah gini, terus habis itu consignment out 7650. Ini kan tadi yang aku bilang ini cara Pak RTH itu kayak gini, jadi nggak ada jurnal yang expand pada freight out itu nggak ada. Terus di 31 Agustus kirim laporan penjualan. Nah berarti kayak tadi tinggal yang di store tuh berapa, yang di store itu dikurangi sama yang advance tadi ya, karena kan dia tadi udah serahin uang muka. Nah berarti cash yang dibayarin dikurangin sama
uang muka yang tadi dia kasihin itu. Uang muka tadi mana sih? Nah, ini uang mukanya tapi sebesar yang terjual aja. Iya, kalau di sini dia sebesar yang terjual aja. Sebesar yang terjual aja. Ntar aku lupa ya, punya Pak Agung tuh dia sebesar yang terjual aja atau semua ya. Ntar ku ini ya, pokoknya ini sementara pakai yang terjual aja. Ntar ku revisi kalau misalnya habis aku tonton lagi yang punya Pak Agung. Aku lupa malah nggak notice sampai sini. Terus berarti di konsinyornya dia terima cash, terus uang yang tadi diterima kan, uang jaminannya itu kita debit. Terus ini beban-beban yang dari konsinyi. Nah, ini kan berarti ngitung consignment income. Nih, kalau perhitungan Pak RTH itu beban-beban kecuali biaya retur. Makanya nanti ketemu consignment income-nya 16.840 karena kan ada biaya retur 200. Nah, makanya kalau perhitungannya Pak Agung itu nanti ada selisih 200 kan dari biaya retur karena kan biaya retur mengurangi. Nah, di sini kalau perhitungan Pak Agung kayak gini, sales, COGS, terus ada freight tadi kan buat yang terjualnya. Terus ada beban dari konsinyi, ada juga biaya retur. Nah, ini kan ada selisih kan. Nah, sebenarnya harusnya itu saldo akhir consignment out itu tuh mencerminkan nilai inventory yang belum terjual. Nah, ini kalau kita hitung, kalau misalnya pakai cara Pak RTH, consignment out, gini kan, yang pokoknya dari transaksi yang di konsinyor ini, itu nanti sisa saldonya itu balance-nya 12.440. Kalau Pak Agung tuh 12.240. Karena kan tadi ada beda nih waktu di akhir. Pendebitannya kan, ada beda 200 di sini sama sini. Nah, kita buktikan nih pembuktiannya ini aku pakai cara Pak Agung kan. Inventory yang belum terjual. Nah, inventory yang belum terjual kan berarti ada 80 kan. Karena kan dikirimnya 500, udah terjual 370. Berarti sisa berapa tuh? 130. Dibalikin 50, berarti sisa barangnya kan 80. Harga pokoknya 150, berarti ada di sini 12.000 kan. Terus ada juga biaya kirim tadi, biaya kirim yang 1.500 ini kan. Buat yang belum terjual aja 80 per 500 kali yang 1.500 tadi ketemu 240. Nah, ternyata total nilainya itu 12.240. Jadi lebih cocoknya itu kalau pakai yang perhitungan consignment income memasukkan biaya retur. Jadi nanti kalau pas kalian download dari file yang Adiga Nadia itu kan ada tuh jawaban Pak RTH, itu dia kan nggak pakai biaya retur. Cuma itu nanti hasilnya gini, jadi kalau Pak RTH itu asumsinya biaya retur itu dia termasuk ke biaya yang biaya yang melekat pada inventory yang belum terjual. Padahal kan kalau menurutku inventory yang belum terjual kan cuma sebesar 80 kan, yang diretur kan dia balik lagi ke konsinyor. Jadi dia yang nggak bisa dimasukin sebagai biaya yang melekat pada inventory yang belum terjual karena dibalikin, bukan belum terjual kan. Yang belum terjual kan cuma sebesar 80. Nah, sementara biaya retur ini untuk produk yang 50 tadi dibalikin gitu. Jadi aku kalau ini perhitungannya tetap memasukkan biaya retur gitu. Jadi pembuktiannya dari sini. Gitu kalau yang di soal UAS 2019. Ada yang mau ditanyain? Oh ya, di sini kan yang di debit ini kan freight out ini kan, biaya yang terkait tadi, yang biaya kirim tadi. Nah, jadi kalau misalnya ada biaya lain, nanti ada tuh di soal kuis kemarin tuh ada biaya sewa kalau nggak salah. Nah, biaya sewa itu kan untuk semua barang kan, semua barang yang dikirim dari awal itu. Ternyata kan ada barang yang diretur. Nah, berarti biaya sewa sejumlah barang yang diretur itu juga nanti dibalik, dimasukin ke perhitungan juga. Nanti abis ini bahas yang itu. Yang ini ada pertanyaan?
Atau ada yang mau diulang? Kayaknya belum ada, Cal. Belum. Berarti lanjut yang UAS yang kemarin kuis ya? Oke. Ada chat. Oh, lanjut dulu. Oke. Stop share. Soal 2. Nah, di sini ini kan, ini yang pencatatan periodik dan terpisah. 3 Desember kirim, biasa consignment out pada merchandise inventory. Terus ada freight out kan. Nah, ini tuh biaya pengiriman 5.000 baru dibayar saat ini. Berarti sebelumnya itu belum ada catatan kan, belum ada catatan freight out pada cash. Makanya di sini kita catat dulu freight out pada cash, baru kita balik ke consignment out pada freight out. Ini kalian mau langsung consignment out pada cash juga nggak apa-apa. Ini cuma biar kelihatan aja gitu. Dibayar dulu terus baru direklas. Mau langsung consignment out juga nggak apa-apa. Terus di 12 Desember, nah ini bayar sewa gudang untuk penyimpanan barang sebesar 1.500 kan. Ini bayar sewa 1.500. Oh, ini tampilannya agak beda ya. Yang konsinyornya aku taruh di kiri, yang konsinya di kanan. Terus di 15 Desember menjual 300 unit. Pengirimannya 3.000 bayar tunai. Nah, ini penjualan biasa 180.000 itu dari 300 unit dikali harga jualnya 600. Terus ada biayanya 3.000 kan. Terus nanti kalau yang commission income-nya ntar di akhir, karena di sini dimintanya di akhir. Iya, mengakui komisinya di akhir. Terus di tanggal 26 mengembalikan 80 unit. Nah, ini kan 80 unit berarti kita balikin nih yang tadi di atas merchandise inventory ini sebesar 80 kali harga pokoknya 500. Freight out-nya juga nih. Freight out yang ini kan tadi kan ada freight out nih di sini 5.000. Nah, ini dicatat buat 80-nya itu berapa? Kan 80 per 500 kali 5.000 itu. Terus ada juga tadi kan ini ada biaya sewa kan, biaya sewa gudang itu kan. Biaya sewa gudangnya itu kita juga catat. Nah, ini di sini. Ini kan karena sewa gudang aku pakainya operating expense. Jadi ini beda ya, bukan operating expense yang tadi. Kalau tadi kan operating expense pada freight out. Nah, itu yang aku nggak tahu itu jurnal apa. Tapi kalau ini tuh prinsipnya sama kayak freight out ini buat ngebalikin sesuai barang yang diretur. Besarnya juga tinggal diproporsionalin aja 80 per 500 kali tadi biaya sewa gudangnya itu 1.500. Terus di 28 Desember itu jual 50 unit. Ini cash pada consignment in 50 kali 600, terus ada biaya kirimnya 500. Terus habis itu baru mengakui komisi. Nah, komisinya total penjualannya kan berarti 210 kan, tadi yang 180 sama 30. Komisinya 10%, berarti catat consignment in pada commission income. Nah, terus habis itu tinggal serahin deh ke konsinyornya. Ini sisa saldonya itu kan ada 183.000 dikreditkan. Nah, berarti diserahin ke konsinyor. Konsinyornya dia terima, cash-nya 183.200, terus ini beban dari konsinyi, ini penjualan dari konsinyi. Terus ngitung consignment income. Nah, ini tadi kan aku masukin juga nih biaya retur, sales-nya, kurangi COGS, kurangi freight out, sewanya juga buat yang terjual aja di sini. Terus ada biaya kirim ke pelanggannya, terus ada komisi sama biaya retur. Nah, ketemu consignment income-nya segini. Nah, coba deh kita cek. Kita cek pakai yang tadi cara kayak tadi kan, kita cari dulu sisa saldo consignment out-nya itu berapa. Nah, sisanya ternyata ada 35.910. Nah, saldo yang terkandung dalam barang konsinyasi yang belum terjual
Itu kan berarti ada inventory belum terjual kan, 70 kali 500. Ada juga biaya sewa penyimpanan, 70 kali per 500 kali 1.500, sama biaya freight yang tadi yang 5.000 awal ini, 5.000 kan, 700 berarti di sini. Nah, setelah di total 35, 9, 10, berarti udah bener nih perhitungannya, udah sama pas dibuktiin, gitu. Jadi intinya kalau misalnya ada biaya yang biaya itu tuh dikeluarin untuk semua barang, kayak tadi biaya sewa gudang itu kan dipakainya untuk semua barang. Nah, ketika ada retur itu juga diperhitungin tuh ke yang bagian dari returnya itu berapa gitu. Jadi nggak cuma freight aja. Gitu. Soalnya kalau nanti yang dimasukin cuma freight-nya aja, nanti di sini kemarin pas ku coba itu ininya beda deh, hasilnya itu nggak sama, nggak sesuai gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Gimana? Ada? Atau ada yang mau diulang yang bagian mananya? Tadi yang itu apa? Saldo sisa dari consumer outnya itu gimana? Ini Saldo yang mana, Wan? itu yang bawah tadi tuh. Bawah ini, yang saldo yang ini. Ini tuh cuma buat buktiin aja sih sebenarnya, itu perhitungan. Biasanya kan yang agak rancu tuh yang sering salah kan di sini nih, consignment income, karena kan kalau belum terjual semua kan ada yang diproporsiin. Contohnya gini, misalnya biaya sewa itu harusnya diproporsiin kan. Nah, buat ngeceknya itu kita cari nih sisa saldo consignment out-nya itu ada berapa setelah kita masukin semuanya, termasuk yang tadi jurnal ini kan. Ini di sini termasuk jurnal ini. Itu ada berapa. Nah, sisa saldo consignment out itu sebenarnya kan sama aja kayak nilai inventory yang belum terjual, termasuk biaya-biaya yang terkait sama inventory yang belum terjual itu, kayak tadi biaya angkut, terus sama biaya sewa penyimpanan itu kan. Nah, kita buktiin tuh sama apa enggak. Kalau sama berarti nilai ini tuh kita udah oke nih. Pokoknya terkait perhitungan consignment out-nya itu harusnya udah oke gitu. Buat buktiin aja. Jadi ini tuh sebenarnya nggak perlu, ini cuma buat aku buat buktiin aja kalau misalnya tadi kan ada perbedaan kan antara Pak Agung sama Pak RTH itu. Nah, perbedaannya itu di sini. Nah, makanya di sini aku kasih pembuktiannya gitu buat perhitungannya. Ntar kalau pas ngerjain sebenarnya sampai sini aja, nggak perlu sampai pembuktian ini, nggak perlu bikin jurnal aja. Berarti nanti biaya returnya juga ngurangin ya? Iya, biaya returnya juga ngurangin waktu pas ngitung consignment income. Oke. Sip. Ada lagi? Oke, Wan. Ada yang mau ditanyain? Di luar soal ini juga nggak apa-apa sih kalau misalnya ada yang kalian bingung terkait materi ini. Boleh balik ke RPS Logbook yang pertemuan 11 Kak? Boleh. Bentar ya. RPS mana ya? RPS. Oh ini. Ini yang nomor berapa, Div? 5, soal 5. Soal 5. Yang paling bawah, yang B, yang 3. Itu 7.900 tuh dari mana ya? Soalnya kan salesnya baru tertagih 50 juta. Apa emang dimasukin semuanya aja? Oh, nah itu dimasukin semua. Karena kan kalau misalnya kalau cuma yang cash aja berarti sini kita nggak ngakuin ini dong, nggak ngakuin yang payable to consignor ini. Kalau di sini aku akuin semua dari total penjualan, baik itu yang masih belum tertagih sama yang udah terima cash-nya semua. Nih di sini kan aku masukinnya dia include nih yang 90 juta ini. Makanya nanti muncul payable to consignor gitu.
Oh, gitu alasannya. Oke, makasih, Cal. Oke. Ada lagi? Gimana, ada lagi? Ini soalnya jumlahnya cuma mentok di 17.30 ya, sebelum itu harus ini sih. Gimana? Mau mastiin tadi berarti waktu ngitung yang terakhir itu operating expense yang pembelian barang itu dimasukin ya, Sal? Iya, ntar aku balikin ya ke yang tadi. Ini, iya, itu tuh dimasukin buat ngurangin saldo consignment out-nya tadi. Mirip kayak ini, kayak yang tadi freight out kan, freight out-nya dibalikin, terus consignment out-nya dibalik juga kan, di kredit berarti. Nah, ini sama, cuma beda nama aja. Ini mau rent expense, itu juga boleh. Oke, makasih, Cal. Gimana? Ada lagi? Ada yang mau ditanyain? Kayaknya udah sih, Sal. Oke. Berarti kalau begitu kita akhiri ya sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Amin. Kalau begitu, sebelum diakhiri kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Makasih semuanya. Makasih, Cal. Aku tutup ya. Makasih, Cal. Makasih ya, Cal. Makasih, Cal. Oke.